wabarakatuh. Ketemu pada video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah masalah pada keamanan informasi. Yang kedua adalah 3 tujuan utama pada keamanan informasi. Serta yang terakhir adalah manajemen resiko pada keamanan informasi. Yang pertama, terdapat 2 masalah utama yang ada pada keamanan informasi. Yang pertama itu adalah threat atau ancaman. Yang kedua adalah vulnerability atau kelemahan. Pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai setiap komponen ini ya. Threat atau ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia, dan yang ketiga adalah lingkungan. Jadi ada 3 ancaman. Yang pertama adalah ancaman alam, ancaman dari manusia, dan ancaman dari lingkungan. Ancaman alam terdapat 3 hal. Yang pertama itu adalah ancaman berupa air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembaban yang tinggi, badai, pencairan salju, dan sebagainya yang berhubungan dengan air. Ini berhubungannya dengan hardware-nya. Hati-hati untuk naruh servernya, kita harus cari tempat yang aman. Contoh kalau naruh server, ya jangan di tempat yang sangat lembab, itu karena mempengaruhi komponen servernya. Pastikan di ruangannya nggak ada tempat yang bocor, atapnya nggak bocor, nggak kena banjir, dan sebagainya. Pastikan hardware-nya benar dulu. Terus dari ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Walaupun sangat sulit untuk dihadapi, untuk diprediksi, namun bukan berarti kita nggak bisa menghindari atau mengurangi resiko ini. Google contohnya, server Google itu ditaruh di sebuah lapangan yang ukurannya selapangan sepak bola, di tanah lapang tanpa ada gedung yang bertingkat. Dia hanya 1 lantai namun luas sekali. Jadi ketika ada gempa bumi, bangunannya nggak runtuh, jadi masih aman gitu. Juga tempat penyimpanan servernya Google itu jauh dari pegunungan, juga jauh dari perbukitan, sehingga dari ancaman longsor, ancaman gunung meletus, dia itu hampir nyaris nol ya. Hanya ada ancaman dari gempa bumi. Namun untuk gempa bumi juga mereka sudah memiliki konstruksi bangunan yang tahan gempa, sehingga server Google itu dipastikan benar-benar aman dari ancaman alam, baik itu dari air, tanah, maupun ancaman lain. Seperti ancaman lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut. Itulah mengapa Google dan provider lainnya dia memilih tempat atau lokasi yang lapang, yang luas, namun tidak bertingkat. Jadi akan meminimalisir terjadinya ancaman dari alam seperti ini. Itu. Yang kedua ada ancaman dari manusia. Contohnya itu adalah virus, logic bombs, Trojan horse, worm, active content. Ada virus-virus lah ya yang bisa ditanemin. Terus yang kedua adalah social engineering, contohnya hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, denial DOS, dan backdoor. Terus yang ketiga ada faktor kriminal, contohnya pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan. Kalau kalian pernah lihat film-film yang tentang bau-bau hacker gitu, pasti ada faktor kriminal juga. Mereka mencuri, mereka mengcopy tanpa izin, sangat lihai.
Terus faktor yang nomor 4 itu ada teroris, yaitu seperti dia meledakkan menggunakan surat kaleng, perang informasi, dan bahkan juga melakukan perusakan. Yang ketiga adalah ancaman dari lingkungan. Contohnya, penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, maka setiap server itu harus pakai UPS, ya plus juga kalau aplikasinya besar, kalau bisa pakai genset. Kalau UPS-nya nggak mampu, dia harus pakai genset untuk bertahan lama. Terus yang kedua dari efek polusi. Ini sangat bisa terjadi kalau udaranya nggak dinetralisir, sehingga komponen tadi juga bisa rusak dari polusi. Karena polusi itu sifatnya oksidan, jadi dia mudah mengkaratkan besi gitu. Terus yang terakhir ada efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api. Nah, itu juga faktor juga ya yang mempengaruhi. Misal kalian semprotin gonbay itu juga bisa membuat rusak komponen hardware-nya. Ancaman atau threat terhadap keamanan informasi berasal dari individu, bisa terjadi dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal, yaitu berasal dari dalam perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Ancaman dapat juga terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau yang faktor tidak sengaja biasanya itu faktor human error, yang keteledoran pegawai gitu ya. Terus masalah yang kedua, kalau yang tadi itu adalah ancaman, yang nomor 2 itu adalah kelemahan atau vulnerability. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Jadi ancamannya itu ada dua, yang tadi ancaman alam, manusia, dan lingkungan. Yang kedua adalah kelemahan. Apabila sistem kita itu ada celahnya, maka akan memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba untuk menyusup terhadap sistem yang ada di perusahaan kita. Cacat sistem atau kelemahan pada sistem terjadi pada prosedur. Bisa saja itu ada kelemahan pada prosedur, pada peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall. Terus setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Banyak lah ya. Itu tadi dua masalah dari keamanan informasi. Yang subbab berikutnya ada tujuan utama keamanan informasi. Ada 3 tujuan utama pada keamanan informasi. Yang pertama itu adalah kerahasiaan atau confidentiality. Nomor 2 adalah integritas atau integrity. Dan yang nomor 3 adalah ketersediaan atau availability. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya adalah melindungi data dan informasi dari pengguna yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Jadi pastikan informasi perusahaan Anda harus aman, terjaga dari orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki otoritas atas informasi yang disimpan dalam perusahaan tersebut.
Yang kedua, integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Artinya adalah gambaran akurat adalah ada intermezzo barusan, ada iklan barusan. Memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Artinya adalah kita harus punya planning, prototype dari rancangan dari keamanan informasi pada sistem aplikasi kita. Contohnya adalah servernya harus gimana, speknya gimana, aplikasinya harus dipakai gimana, ditaruh di mana, dibuat menggunakan apa, itu harus kita rancang dulu. Jadi mulai dari fisiknya hardware sampai fisiknya software kita harus perhatikan gitu. Terus yang ketiga, ada ketersediaan atau availability. Data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas yang menggunakannya. Artinya jangan sampai data keuangan, misal data keuangan perusahaan jatuh pada seorang tukang sapu pada perusahaan atau office boy-nya. Contoh lagi misalkan data hak cuti setiap pegawai jangan sampai bisa dilihat oleh pegawai lainnya atau yang lain. Jadi pastikan informasi yang didapatkan oleh setiap individu itu merupakan hak individu tersebut. Jangan sampai itu adalah informasi punyanya orang lain. Pastikan ketersediaannya tepat sasaran dan juga tersedia bagi orang tersebut. Gitu. Yang berikutnya, subbab berikutnya adalah manajemen risiko. Risiko keamanan informasi adalah hasil yang tidak diinginkan akibat terjadinya ancaman dan gangguan terhadap keamanan informasi. Semua risiko mewakili aktivitas yang tidak sah atau di luar dari yang diperbolehkan perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain adalah yang pertama, pengungkapan dan pencurian informasi itu jelas dilarang dan itu risiko perusahaan. Penggunaan secara tidak sah, artinya orang yang misalkan ada komputer punyanya accounting, nggak boleh toh dipakai oleh HRD, kan nggak boleh. Yang ketiga, perusakan dan penolakan. Yang empat adalah memodifikasi yang tidak dibenarkan. Ada 4 langkah yang diambil dalam mendefinisikan resiko. Yang pertama adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Kenali resikonya apa saja. Tentukan tingkat resiko dari dampak yang ditimbulkan pada perusahaan. Analisis kelemahan-kelemahan perusahaan. Gitu. Nanti akan dijabarkan. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan resiko dapat diklasifikasikan menjadi ada 3. Yang pertama, dampaknya parah, dampaknya signifikan, maupun dampaknya minor, tidak terlalu parah atau tidak berdampak. Untuk dampak yang parah maupun signifikan perlu dilakukan analisis kelemahan perusahaan. Jadi apabila ditemukan risiko yang menyebabkan dampak signifikan maupun dampak yang parah, kita harus menganalisis kelemahan perusahaan tersebut supaya tidak ada dampak yang parah atau risiko yang bisa menyebabkan dampak yang parah maupun dampak yang signifikan. Jika tingkat kelemahannya tinggi, kontrol harus diimplementasikan untuk menghapus atau menguranginya. Jika tingkat kelemahan sedang, kontrol dapat diimplementasikan. Dan jika tingkat kelemahan rendah, maka kontrol harus dipertahankan. Gitu. Jadi itu tadi subbab-subbab yang sudah dijelaskan. Ada 3 subbab yang sudah dijelaskan. Yang pertama tadi adalah
masalah pada keamanan informasi, yang kedua adalah 3 tujuan utama pada keamanan informasi, dan yang ketiga adalah manajemen risiko. Oke, segitu dulu untuk video yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang ketiga. See you, bye bye, thank you. Ketemu pada video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah masalah pada keamanan informasi. Yang kedua adalah 3 tujuan utama pada keamanan informasi, serta yang terakhir adalah manajemen risiko pada keamanan informasi. Yang pertama, terdapat 2 masalah utama yang ada pada keamanan informasi. Yang pertama itu adalah threat atau ancaman. Yang kedua adalah vulnerability atau kelemahan. Pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai setiap komponen ini ya. Threat atau ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia, dan yang ketiga adalah lingkungan. Jadi ada 3 ancaman. Yang pertama adalah ancaman alam, ancaman dari manusia, dan ancaman dari lingkungan. Ancaman alam terdapat 3 hal. Yang pertama itu adalah ancaman berupa air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembaban yang tinggi, badai, pencairan salju, dan sebagainya yang berhubungan dengan air. Ini berhubungannya dengan hardware-nya. Hati-hati untuk naruh servernya, kita harus cari tempat yang aman. Contoh, kalau naruh server ya jangan di tempat yang sangat lembab, itu karena mempengaruhi komponen servernya. Pastikan di ruangannya nggak ada tempat yang bocor, atapnya nggak bocor, nggak kena banjir, dan sebagainya. Pastikan hardware-nya benar dulu. Terus dari ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Walaupun sangat sulit untuk dihadapi, untuk diprediksi, namun bukan berarti kita nggak bisa menghindari atau mengurangi resiko ini. Google contohnya, server Google itu ditaruh di sebuah lapangan yang ukurannya selapangan sepak bola, di tanah lapang tanpa ada gedung yang bertingkat. Dia hanya 1 lantai namun luas sekali. Jadi ketika ada gempa bumi, bangunannya nggak runtuh, jadi masih aman gitu. Juga tempat penyimpanan servernya Google itu jauh dari pegunungan, juga jauh dari perbukitan, sehingga dari ancaman longsor, ancaman gunung meletus, dia itu hampir nyaris nol ya. Hanya ada ancaman dari gempa bumi. Namun untuk gempa bumi juga mereka sudah memiliki konstruksi bangunan yang tahan gempa, sehingga server Google itu dipastikan benar-benar aman dari ancaman alam, baik itu dari air, tanah, maupun ancaman lain. Seperti ancaman lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut. Itulah mengapa Google dan provider lainnya dia memilih tempat atau lokasi yang lapang, yang luas, namun tidak bertingkat. Jadi akan meminimalisir terjadinya ancaman dari alam seperti ini. Itu. Yang kedua ada ancaman dari manusia. Contohnya itu adalah virus, logic bombs, Trojan horse, worm, active content. Ada virus-virus lah ya yang bisa ditanemin. Terus yang kedua adalah social engineering, contohnya hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak,
Denial DOS, dan backdoor. Terus yang ketiga ada faktor kriminal, contohnya pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan. Kalau kalian pernah lihat film-film yang tentang bau-bau hacker gitu, pasti ada faktor kriminal juga. Mereka mencuri, mereka mengcopy tanpa izin, sangat lihai. Terus faktor yang nomor 4 itu ada teroris, yaitu seperti dia meledakkan menggunakan surat kaleng, perang informasi, dan bahkan juga melakukan perusakan. Yang ketiga ada ancaman dari lingkungan, contohnya penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, maka setiap server itu harus pakai UPS, ya plus juga kalau aplikasinya besar, kalau bisa pakai genset. Kalau UPS-nya nggak mampu, dia harus pakai genset untuk bertahan lama. Terus yang kedua dari efek polusi. Ini sangat bisa terjadi kalau udaranya nggak dinetralisir, sehingga komponen tadi juga bisa rusak dari polusi. Karena polusi itu sifatnya oksidan, jadi dia mudah mengkaratkan besi gitu. Terus yang terakhir ada efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api. Nah itu juga faktor juga ya yang mempengaruhi. Misal kalian semprotin gonbay itu juga bisa membuat rusak komponen hardware-nya. Ancaman atau threat terhadap keamanan informasi berasal dari individu, bisa terjadi dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal, yaitu berasal dari dalam perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Ancaman dapat juga terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau yang faktor tidak sengaja biasanya itu faktor human error, yang keteledoran pegawai itu ya. Terus masalah yang kedua, kalau yang tadi itu adalah ancaman, yang nomor 2 itu adalah kelemahan atau vulnerability. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Jadi ancamannya itu ada 2, yang tadi ancaman alam, manusia, dan lingkungan. Yang kedua adalah kelemahan. Apabila sistem kita itu ada celahnya, maka akan memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba untuk menyusup terhadap sistem yang ada di perusahaan kita. Cacat sistem atau kelemahan pada sistem terjadi pada prosedur, bisa saja itu ada kelemahan pada prosedur, pada peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall. Terus setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Banyak lah ya. Itu tadi 2 ancaman dari 2 masalah dari keamanan informasi. Yang subbab berikutnya ada tujuan utama keamanan informasi. Ada 3 tujuan utama pada keamanan informasi. Yang pertama itu adalah kerahasiaan atau confidentiality. Nomor 2 adalah integritas atau integrity, dan yang nomor 3 adalah ketersediaan atau availability. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya adalah
melindungi data dan informasi dari pengguna yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Jadi pastikan informasi perusahaan Anda harus aman, terjaga dari orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki otoritas atas informasi yang disimpan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Artinya adalah gambaran akurat adalah ada intermezzo barusan, ada iklan barusan. Memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Artinya adalah kita harus punya planning, prototype dari rancangan dari keamanan informasi pada sistem aplikasi kita. Contohnya adalah servernya harus gimana, speknya gimana, aplikasinya harus dipakai gimana, ditaruh di mana, dibuat menggunakan apa, itu harus kita rancang dulu. Jadi mulai dari fisiknya hardware sampai fisiknya software kita harus perhatikan gitu. Terus yang ketiga, ada ketersediaan atau availability. Data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas yang menggunakannya. Artinya, jangan sampai data keuangan, misal data keuangan perusahaan jatuh pada seorang tukang sapu pada perusahaan atau office boy-nya. Contoh lagi, misalkan data hak cuti setiap pegawai jangan sampai bisa dilihat oleh pegawai lainnya atau yang lain. Jadi pastikan informasi yang didapatkan oleh setiap individu itu merupakan hak individu tersebut. Jangan sampai itu adalah informasi punyanya orang lain. Pastikan ketersediaannya tepat sasaran dan juga tersedia bagi orang tersebut gitu. Yang berikutnya, subbab berikutnya adalah manajemen risiko. Risiko keamanan informasi adalah hasil yang tidak diinginkan akibat terjadinya ancaman dan gangguan terhadap keamanan informasi. Semua risiko mewakili aktivitas yang tidak sah atau di luar dari yang diperbolehkan perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain adalah: yang pertama, pengungkapan dan pencurian informasi, itu jelas dilarang dan itu risiko perusahaan. Penggunaan secara tidak sah, artinya orang yang misalkan ada komputer punyanya accounting, nggak boleh toh dipakai oleh HRD, kan nggak boleh. Yang ketiga, perusakan dan penolakan. Yang empat adalah memodifikasi yang tidak dibenarkan. Ada 4 langkah yang diambil dalam mendefinisikan resiko. Yang pertama adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Kenali resikonya apa saja. Tentukan tingkat resiko dari dampak yang ditimbulkan pada perusahaan. Analisis kelemahan-kelemahan perusahaan. Gitu. Nanti akan dijabarkan. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan resiko dapat diklasifikasikan menjadi ada 3. Yang pertama, dampaknya parah, dampaknya signifikan, maupun dampaknya minor, tidak terlalu parah atau tidak berdampak. Untuk dampak yang parah maupun signifikan perlu dilakukan analisis kelemahan perusahaan. Jadi apabila ditemukan risiko yang menyebabkan dampak signifikan maupun dampak yang parah, kita harus menganalisis kelemahan perusahaan tersebut supaya tidak ada dampak yang parah atau risiko yang bisa menyebabkan dampak yang parah maupun dampak yang signifikan. Jika tingkat kelemahannya tinggi, kontrol harus diimplementasikan
untuk menghapus atau menguranginya. Jika tingkat kelemahan sedang, kontrol dapat diimplementasikan, dan jika tingkat kelemahan rendah, maka kontrol harus dipertahankan. Gitu. Jadi itu tadi subbab-subbab yang sudah dijelaskan. Ada 3 subbab yang sudah dijelaskan. Yang pertama tadi adalah masalah pada keamanan informasi, yang kedua adalah 3 tujuan utama pada keamanan informasi, dan yang ketiga adalah manajemen risiko. Oke, segitu dulu untuk video yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang ketiga. See you, bye bye, thank you.